Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galangning yang Abian Basi pada hari ini, Kamis 1 Februari 2024. Saya berharap kita semua ada di dalam keadaan baik, ada di dalam sukacita anugerah Tuhan bagi kita. Sebelum kita akan bersama-sama melanjutkan tugas tanggung jawab kita hari ini, mari bersama-sama kita mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita mohon pertolongan Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu yang nyata kami rasakan di dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh menikmati kasih karunia demi kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami di dalam setiap musim kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur Bapa, jika kami boleh menjumpai hari ini untuk kami dapat kembali melanjutkan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami yang Tuhan sudah percayakan bagi kami. Kami rindu mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pegangan bagi kami untuk melangkah, yang menjadi kekuatan bagi kami. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu Bapa. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kuasailah setiap hati dan pikiran kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan, lalu kami melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah kami, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan tersedia bagi kita pada hari ini diambil dari dua bacaan ayat Alkitab. Yang pertama yaitu Mazmur 14 ayat yang kedua. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Lalu bacaan yang kedua dari 2 Petrus 3 ayat 18. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Renungan kita pada pagi hari ini diberi judul Bertumbuh dalam Pengenalan akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam membangun sebuah hubungan, umumnya manusia mendambakan sebuah relasi. Relasi yang indah, relasi yang dalam, relasi yang bermakna. Dalam sikap mau saling mengenal satu sama lain akan menolong sebuah relasi kepada tingkat yang lebih dalam lagi. Semakin seseorang mengenal orang lainnya, maka semakin mereka mampu untuk membangun relasi yang lebih baik, untuk membangun relasi yang lebih indah, relasi yang lebih intim. Begitu juga relasi kita dengan Tuhan. Jika kita ingin memiliki relasi yang semakin dekat dan semakin dalam, serta semakin intim dengan Tuhan, maka kita perlu untuk semakin mengenal Dia. Tuhan tentu sangat mengenal kita, bahkan melebihi orang yang terdekat kita sekalipun. Bahkan Tuhan lebih mengenal kita, lebih daripada kita sendiri mengenal diri kita. Lalu apakah kita sudah benar-benar mengenal Tuhan kita? Mazmur 14 ayat 2 dalam bacaan kita hari ini memberi sebuah pernyataan yang jelas bahwa Tuhan mengamati dan mencari manusia yang mencari Dia dengan akal budinya. Ungkapan pemazmur tentang mencari Tuhan dengan akal budi
membawa kita kepada hal pengenalan akan Tuhan, Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Bahkan kita juga didorong untuk terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan kita. Dalam bacaan kedua hari ini, diawali dengan bertumbuh, kata bertumbuh. Ini menandakan adanya sebuah proses yang terus-menerus, dilakukan. Dengan kata lain, pengenalan akan Tuhan tidak akan pernah berakhir selama kehidupan kita. Selama kita hidup, terus proses bertumbuh itu akan terjadi. Bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Selagi kita masih hidup, maka selama itu pula lah kita perlu bertumbuh dan mengenal Tuhan. Bagaimana kita bisa bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan? Kita bersyukur karena dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, memberikan kebenaran firman-Nya bagi kita. Dari firman-Nya kita bisa mengenal Tuhan yang kita sembah. Itulah sebabnya firman Tuhan menjadi dasar untuk kita mengenal Dia. Semakin kita belajar firman Tuhan, semakin kita belajar dekat kepada Tuhan, semakin kita akan dapat mengenal Dia, mengenal Tuhan yang kita sembah. Di dalam kebenaran firman-Nya kita melihat dan menemukan Tuhan seperti apa yang kita yakini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu mempelajari firman Tuhan dari waktu ke waktu. Karena dari situ kita akan dapat mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Dan kita boleh dapat bergaul dengan Tuhan dengan sebuah keintiman yang indah. Untuk dapat mempelajari firman Tuhan, kita memerlukan akal budi yang sudah Ia berikan bagi kita. Namun akal budi saja tidak cukup. Akal budi itu harus ditundukkan di bawah kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus diberikan untuk mengajar serta menuntun kita kepada pengenalan yang benar akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama belajar terus bertumbuh dalam pengenalan kita kepada Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus, agar kita memiliki hubungan yang semakin dalam, yang semakin indah, yang semakin intim dengan Dia, sehingga hidup kita akan selalu dapat memuliakan Dia. Tuhan Yesus kiranya menolong kita dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami pada hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan akan menolong setiap kami untuk kami dapat selalu bertumbuh di dalam firman-Mu, bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Sehingga melalui firman Tuhan yang kami dengar, yang kami renungkan, yang kami baca setiap saat, akan boleh menguatkan kami, boleh memberikan kepada kami hikmat dan kebijaksanaan untuk kami dapat mengenal siapakah Tuhan yang kami sembah. Terima kasih Bapa di surga, tolonglah kami untuk hidup di dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga benar hidup kami memuliakan Tuhan setiap waktu, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang ada di dalam pergumulan, yang ada di dalam sakit penyakit. Tuhan kiranya akan memberkati mereka, menghiburkan mereka, menguatkan mereka. Biarlah kasih yang dari Allah mereka rasakan di dalam kehidupan mereka,
sehingga sukacita, damai sejahtera Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah hidup kami ada di dalam jalan berkat Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Biarlah kita tetap memegang firman Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita, sehingga benar firman Tuhan akan menguatkan kita menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kita. Shalom.